Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan, nama saya Galuh Iftita Alifia dengan NIM 18 19 10 50 10 58. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai One Map Polisari, utamanya dalam pemanfaatan pada informasi geospasial yang ada di Indonesia. Presentasi ini dilakukan untuk menjadi bahan tugas ujian tengah semester di mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan kami. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya One Map Polisai ini. Jadi One Map Polisai ini adalah kebijakan satu peta yang memuat informasi geospasial, utamanya yang ada di Indonesia. Dan apa sih dasarnya penentuan kebijakan ini sehingga dibentuk? Pada tahun 2010, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluhkan mengenai adanya perbedaan informasi antar lembaga yang ada di Indonesia, utamanya dalam hal data geospasial. Sehingga diharapkan dengan adanya kebijakan ini, data-data dan peta yang ada di Indonesia dapat dijadikan pada satu model dan satu referensi. Kemudian, apa sih sebenarnya tujuan dari diberlakukannya kebijakan One Map Policy ini? Yang pertama adalah menjamin ketersediaan dan akses informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, mewujudkan keberhasilan informasi geospasial melalui kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kemudian yang ketiga, mendorong penggunaan informasi geospasial dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan informasi geospasial ini didasarkan oleh kebijakan ini, yang didasari oleh terwujudnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Kebijakan ini juga diturunkan melalui Perpres Nomor 94 Tahun 2011 tentang BIG, Inpres Nomor 10 Tahun 2011, Inpres Nomor 6 Tahun 2012, dan Perpres Nomor 27 Tahun 2014. Setelah sebelumnya kita disebutkan mengenai dasar undang-undangnya, kita lihat undang-undang mengenai penyediaan informasi geospasial ini. Selain dari 4 undang-undang tersebut, ada beberapa peraturan lain yang mengatur mengenai kebijakan ini, mulai dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai dasar penentuannya, maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, dan lain sebagainya. Kemudian kita berlanjut menuju manfaat dan tujuan dari diberlakukannya kebijakan One Map Policy. Kebijakan satu peta ini bertujuan agar terbangunnya informasi geospasial yang handal melalui penyelenggaraan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna. Kebijakan satu peta merupakan kebijakan yang mengarahkan agar dalam penyusunan dan pemanfaatan informasi geospasial harus memenuhi 4 hal, yaitu satu referensi, satu standar, satu database, dan satu geospasial. Selanjutnya kita akan membedah mengenai 4 hal ini. Yang pertama adalah satu referensi. Kegiatan survei dan pemetaan dalam pelaksanaan proses pembangunan informasi geospasial harus merujuk kepada satu referensi yang baku. Referensi ini dibangun oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG sebagai satu-satunya lembaga yang membangun informasi geospasial dasar atau IGD. IGD terdiri dari Jaringan Kontrol Geodesi atau JKG dan Peta Dasar. JKG atau Jaringan Kontrol Geodesi merupakan titik ikat baku pada proses pengukuran pemetaan di lapangan agar setiap titik yang kita ukur dan catat koordinasinya dan posisi ketinggiannya melalui nilai yang pasti. Dengan JKG yang baku dan setiap kegiatan pemetaan merujuk pada JKG, maka akan dihasilkan peta-peta yang akurat dan terintegrasi.
Setelah itu, BIG atau Badan Informasi Geospasial pun dapat mempertanggungjawabkannya untuk membuat peta dasar yang baku sebagai rujukan pembuatan peta tematik pada kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan. Yang kedua adalah satu standar. Peta tematik disusun oleh satu atau bahkan lebih lembaga yang berkepentingan dalam penyusunan peta. Untuk menghindari adanya overlap karena berasal dari berbagai stakeholder maupun sumber, maka diperlukan adanya penyusunan keseragaman format untuk kandungan, bentuk, atau teknis kajian dari peta itu. Standar ini mengatur mengenai klasifikasi objek, metode, cara survei peta, hingga proses pembuatan peta. Format tersebut tertuang dalam kaidah yang baku, berupa norma standar prosedur dan kriteria yang menjadi standar nasional Indonesia. Standar ini mengatur mengenai klasifikasi objek, metode, cara survei pemetaan, dan pembuatan peta, sehingga diharapkan adanya satu standar yang sama dalam proses pembuatan peta. Yang ketiga adalah satu database. Informasi geospasial merupakan sistem pengintegrasian antara data spasial dan data statistik atau data lainnya sebagai atribut dari data spasial itu. Oleh karena itu, dalam pembangunannya diperlukan sistem basis data yang sama. Dalam UU Informasi Geospasial diamanatkan bahwa sistem basis data geospasial meliputi pengaturan kelembagaannya, tata laksana, dan tata kelola di samping pemberlakuan basis data, substansi aspek data spasial, dan atributnya. Satu geodatabase ini merupakan upaya agar pembangunan informasi geospasial yang melibatkan banyak kepentingan dilakukan dalam satu langkah yang jelas dan pasti sehingga tidak adanya overlap antar data yang memungkinkan data-data tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat atau yang terakhir adalah satu geoportal. Informasi geospasial diharapkan dan diharuskan untuk mudah diakses dan berbagi pakai atau sharing, sehingga perlu ada infrastrukturnya. Infrastruktur tersebut berupa Jaringan Informasi Geospasial Nasional atau JIGN. Melalui JIGN inilah kemudian dibangun satu platform berbagi pakai data dan informasi geospasial berupa Geospatial Portal Nasional yang dikenal dengan INA Geoportal atau Indonesia Geoportal. Melalui platform ini diharapkan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan data peta dasar dapat mengaksesnya dengan mudah. Sehingga melalui dari penjelasan 4 hal tersebut dapat kita lihat melalui bagian ini. One reference yang merisikan tentang sumber ketetapan hukum, sistem referensi peta, dan informasi geospasial dasar atau IGD. Kemudian ada one standard yang merupakan peraturan perundangan, standar nasional Indonesia, baik dalam produk dan prosesnya, hingga kompetensi kerja dan industri. Kemudian ada One Geodatabase. Dalam hal ini menjelaskan mengenai organisasi pelayanan data sistem preferensi peta, kemudian tata laksana, hingga tata kelola informasi geospasial strategis nasional. Dan yang terakhir yaitu One Geoportal yang berupa berbagai melalui informasi dan infrastruktur geospasial nasional, dan BIG sebagai penghubung simpel jaringan nasional, hingga yang terakhir adalah komite jaringan. Melalui bagian ini dapat kita lihat pembagian 4 aspek tersebut yang diharapkan menjadi isi dari One Map Policy ini. Selanjutnya adalah simpul jaringan data spasial.
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional. Perpres ini menyempurnakan peraturan yang ada sebelumnya mengenai implementasi Undang-Undang Informasi Geospasial. Pada Perpres yang baru ini mewajibkan terbangunnya simpul jaringan data spasial di masing-masing lembaga yang ada di Indonesia. Simpul jaringan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutahiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial tertentu atau tematik. Simpul jaringan di setiap kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah memiliki 3 fungsi untuk menunjang pembangunan informasi geospasial nasional, yaitu sebagai wali data spasial, unit clearing, dan pusat data geospasial. Pembangunan simpul jaringan spasial merupakan proses untuk mendorong terwujudnya inisiatif tentang mekanisme geospasial antar institusi melalui kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi. Saat ini, BIG atau Badan Informasi Geospasial memiliki Geospatial Support System atau Geospatial Support Command Center yang melakukan pemantauan status keaktifan simpul jaringan yang ada di Indonesia. Melalui penjelasan tadi, kita beranjak kepada klasifikasi simpul jaringan. Yang pertama adalah penghubung simpul jaringan, merupakan institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan nasional. Sebagai penghubung simpul jaringan data, BIG menyediakan servis peta dasar sebagai platform data geospasial nasional sehingga menjamin terintegrasinya data geospasial secara nasional dalam satu rujukan peta dasar. Yang kedua adalah simpul jaringan kementerian dan lembaga. Simpul yang dibangun di kementerian dan lembaga terikat pada tugas dan fungsi dari kementerian serta lembaga tersebut. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah simpul jaringan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menerbitkan informasi geospasial tematik penataan wilayah mulai dari rencana tata ruang provinsi hingga rencana detail tata ruang baik di kabupaten maupun yang ada di kota. Mulai tahun 2014, Badan Informasi Geospasial telah melakukan beberapa tahap dalam rangka pelaksanaan kebijakan One Map Policy ini. Yang pertama adalah penerbitan beberapa peraturan pemerintah dan peraturan maupun keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial sebagai turunan dari Undang-Undang Informasi Geospasial. Salah satunya adalah PP nomor 9 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Yang kedua adalah kesiapan informasi geospasial dasar dan infrastruktur lainnya. Sebagaimana diamanatkan bahwa pembangunan informasi geospasial terdiri dari informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Untuk penyediaan infrastruktur, Badan Informasi Geospasial telah membangun infrastruktur jaringan geospasial nasional dan membangun portal geospasial nasional yang dikenal dengan INA Geoportal berbasis sistem informasi geografis atau GIS. Yang ketiga adalah strategi percepatan dan pembangunan informasi geospasial dasar dengan prioritas peta RBI 1:50.000 dan 1:25.000 dengan mekanisme kerjasama dan penggunaan serta pemerintah daerah.
Kemudian kita akan memahami mengenai membumikan informasi geospasial. Hal ini membahas mengenai pentingnya informasi geospasial dan hal-hal terkait berhubungan dengan informasi geospasial. Hal ini dapat kita tunjukkan bahwa pentingnya informasi geospasial yang dapat digunakan dan berkaitan dalam berbagai bidang. Dengan begitu dapat menunjukkan pentingnya kebijakan satu peta atau One Map Policy menjadi pegangan baku bagi penyelenggaraan informasi geospasial agar manfaatnya tepat guna dan tidak adanya salah persepsi maupun overlap sumber data yang diakibatkan dari perbedaan pendapat dan sumber data yang diperoleh dalam proses pembuatan peta. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai pencegahan konflik penguasaan tanah melalui kebijakan ini. Diketahui bahwa pentingnya kebijakan One Map Policy atau satu peta untuk menghindari konflik dalam penguasaan lahan. Konflik penguasaan lahan diindikasi dengan adanya tumpang tindih perizinan sektoral. Jadi dalam hal ini adanya perbedaan data dari beberapa lembaga dan sektoral yang ada menyebabkan kemungkinan adanya konflik dari penguasaan tanah ini. Kemudian faktor teknis maupun non teknis yang mengakibatkan terjadinya konflik perizinan sektoral tersebut. Untuk menghindari adanya konflik perizinan sektoral diperlukan adanya keterbukaan dan akses kepada masyarakat terhadap informasi geospasial terkait kebijakan dan kepentingannya. Selanjutnya adalah simpul jaringan data spasial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, Perpres ini menyempurnakan peraturan yang ada sebelumnya mengenai implementasi Undang-Undang Informasi Geospasial. Pada Perpres yang baru ini mewajibkan terbangunnya simpul jaringan data spasial di masing-masing lembaga yang ada di Indonesia. Simpul jaringan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutahiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial. Selanjutnya adalah simpul jaringan data spasial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, Perpres ini menyempurnakan peraturan yang ada sebelumnya mengenai implementasi Undang-Undang Informasi Geospasial. Pada Perpres yang baru ini mewajibkan terbangunnya simpul jaringan data spasial di masing-masing lembaga yang ada di Indonesia. Mulai tahun 2014, Badan Informasi Geospasial telah melakukan beberapa tahap dalam rangka pelaksanaan kebijakan One Map Policy ini. Yang pertama adalah penerbitan beberapa peraturan pemerintah dan peraturan maupun keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial sebagai turunan dari Undang-Undang Informasi Geospasial. Salah satunya adalah PP Nomor 9 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Yang kedua adalah kesiapan informasi geospasial dasar dan infrastruktur lainnya. Sebagaimana diamanatkan bahwa pembangunan informasi geospasial terdiri integrasi informasi geospasial. Informasi geospasial dasar dibuat oleh Badan Informasi Geospasial karena memuat prinsip dan dasar yang sama, sehingga tepat untuk dijadikan rujukan penyelenggaraan informasi geospasial tematik. Dengan menggunakan rujukan referensi tunggal akan menghasilkan informasi geospasial yang berkualitas, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekian presentasi dari saya, Galuh Iftita Alifia, NIM 18, 19, 10, 50, 10, 58 mengenai One Map Polisai. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.